Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi penting yang membentuk dunia bisnis di sekitar kita. Kami akan membahas mengenai pemasaran dan perilaku konsumen. Pernah nggak sih kalian berpikir mengapa ada merek-merek tertentu yang begitu dominan di suatu pasar? Atau mengapa kita lebih loyal terhadap suatu produk dibandingkan produk lainnya? Jawabannya terletak pada strategi pemasaran cerdas dan pemahaman mendalam mengenai perilaku konsumen. Mari kita mulai dengan definisi pemasaran. Pemasaran sering disalahartikan hanya sebagai kegiatan menjual atau beriklan. Padahal, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang jauh lebih luas. Intinya, pemasaran adalah kegiatan tentang menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Sehingga pada akhirnya, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Cakupan kegiatan pemasaran sangatlah luas, mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu riset pasar. Ini adalah langkah awal di mana perusahaan mengumpulkan informasi untuk memahami need, kebutuhan, dan keinginan pasar. Yang kedua, mengembangkan produk. Berdasarkan riset, perusahaan menciptakan produk atau layanan yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, penetapan harga. Menentukan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Yang keempat, distribusi. Memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Dan yang kelima, promosi. Mengkomunikasikan nilai produk kepada pasar target melalui berbagai media. A few moments later. STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Apa sih itu STP? Nah, jadi untuk bisa lebih fokus pemasaran menggunakan model strategis STP. STP adalah 3 hal penting yang saling berkesinambungan. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang sangat besar dan beragam menjadi kelompok-kelompok bagian konsumen yang lebih kecil dan homogen. Kelompok ini disebut dengan segmen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan perilaku yang serupa. Segmentasi bisa dilakukan berdasarkan demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Yang kedua, targeting. Setelah segmen-segmen teridentifikasi, perusahaan harus memilih satu atau lebih segmen yang paling menarik untuk dilayani. Segmen target ini adalah kelompok yang paling mungkin membeli produk dan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah strategi untuk menciptakan citra atau identitas unik di benak konsumen. Tujuannya adalah agar produk kita dianggap lebih unggul, memiliki unggulan dan perbedaan yang jelas dari produk-produk lainnya dibanding produk kita. Positioning yang kuat membuat konsumen langsung teringat kepada merek kita saat mereka memikirkan suatu produk pesaing lainnya. A few moments later. Di sini saya Naila Putri. Di sini saya akan melanjutkan hasil materi kami, yaitu tentang perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan, yang dimana pemasaran tidak akan berhasil tanpa memahami perilaku konsumen. Perilaku ini adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang atau jasa. Proses pengambilan keputusan konsumen ini ada melalui 5 tahap. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, di mana proses dimulai saat konsumen menyadari adanya masalah atau kebutuhan. Yang kedua ada pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang solusi yang tersedia, baik dari ingatan pribadi maupun rekomendasi dari teman. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang dimana konsumen membandingkan berbagai pilihan yang ada berdasarkan atribut-atribut yang sangat penting seperti harga, kualitas, atau merek. Yang keempat ada keputusan pembelian, dan yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan bauran pemasaran atau marketing mix, di mana untuk mengimplementasikan strategi pemasaran, perusahaan menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix.
Konsep ini dikenal sebagai 4P. Yang pertama ada produk, di mana produk ini adalah yang ditawarkan perusahaan, termasuk kualitas. Yang kedua ada harga. Harga ini adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada konsumen. Yang ketiga ada tempat. Tempat adalah untuk mengacu semua kegiatan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan. Yang keempat ada promosi. Promosi ini adalah semua kegiatan yang mengkomunikasikan nilai produk dan membujuk pelanggan untuk membeli. Yang terakhir ada strategi mengembangkan barang. Pengembangan produk baru adalah proses yang terus-menerus. Ada beberapa strategi untuk mengembangkan barang. Yang pertama, pengembangan produk baru, yang dimana menciptakan produk yang benar-benar baru, baik yang inovatif, secara revolusioner, atau produk yang belum ada di pasar. Yang kedua ada perbaikan produk yang ada. Yang ketiga ada diversifikasi produk, yaitu untuk menambahkan varian baru dalam produk yang sudah ada. Dan yang keempat ada akuisisi, di mana untuk memperoleh produk baru dengan cara membeli perusahaan lain, lisensi atau paten. Terima kasih.